Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema laki-laki dan masa mudanya. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Saya langsung mau nanya lagi nih sama guru saya. Habis penasaran banget sih tema pagi hari ini. Ustadz Riza. Iya. Aku punya teman tinggal di Warung Buncit, ini dia nitip pertanyaan dari saudaranya yang tinggal di Jogja. Nah ini saudaranya itu punya teman tinggal di Mampang. Nah dia mau nanya nih. Katanya, Terus punya saudara lagi tinggal di Depok. dia mau mutar-mutar ya, dekat-dekat juga. Ustadz, Iya. katanya nih kalau laki-laki yang masa remajanya itu nggak nakal, katanya nih ya, Heeh. nanti begitu dia menikah kenakalannya akan muncul. Terus akhirnya malah jadi masalah tuh buat keluarga dan istri dan Jadi anaknya. intinya mudanya mesti nakal dulu. Dia mesti nakal dulu. Itu gimana, benar nggak tuh? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya? Iya. Silakan Ustadz Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum muda sebelum kaya sebelum lapang sebelum sempit, hidup sebelum. Masya Allah, luar biasa. Suaranya indah juga Ustadz Reza. Iya, terima kasih. Luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya i'jabu rabbuka. Allah ini takjub dan senang min syabbil laisat lahu sabuah. Kepada seorang pemuda laisat lahu sabuah. Yang menghindari kecondongan pada perbuatan menyimpang. Berarti apa? Takjub Allah, rewardnya diberikan kepada anak-anak muda yang sifatnya tidak suka menyimpang. Kebalikan, anak muda yang menyimpang, Allah pasti tidak menyukainya. Oleh karenanya, yang perlu disadari, apakah ketika mudanya tidak nakal, berpengaruh kepada rumah tangganya nanti bakalan nakal. Itu merupakan teori yang salah besar gitulah. Kenapa saya katakan salah besar? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu baik, masa depanmu akan baik. Kalau kamu buruk, masa depanmu juga buruk. Ini secara automatically. Oleh karenanya, pendapat yang menyatakan kalau mudanya tidak nakal, tuanya pasti nakal. Maaf, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Karena apa? Pendapat yang saya ambil dari Quran dan hadis sebagai the power, kekuatan yang luar biasa dalam hidup. Oleh karenanya pemuda harus membentengi beberapa godaan-godaan agar tidak menyimpang. Yang pertama adalah godaan di antara dua lubang. Lubang mana Bu? Lubang hidung bukan. Hadza wa hadza. Famu wa farjun. Kenapa? Ini bahaya, mulut dan kemaluan. Makanya pemuda yang belum menikah disindir sama hadis. Ya ma'syarah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, kalau kamu sudah mampu menikah, menikah. Fa inna agadulil basari wa asanul farji. Untuk memelihara pandangan dan kemaluan. Wa man lam yastati, kalau memang tidak mampu menikah, falyasum, maka berpuasa. Kenapa? Fa inna sauma lahu wija, karena puasa membentengi nafsu. Maka anak muda biasanya akan digoda dengan syahwat, betul? Nafsu. Dan saya membaca data yang luar biasa, 62,7% pemuda-pemuda Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah di malam tahun baru. Na'udzubillah. Berarti apa? Kecenderungan syahwat adalah kecenderungan yang akan pertama setan goda kepada seorang pemuda. Makanya Allah nggak suka dengan pemuda-pemuda yang menyimpang. Yang kedua, kecenderungan pada ego atau hawa nafsu. Biasanya anak-anak muda kan jiwanya labil ya. Dan kecenderungannya itu adalah selalu mau menang sendiri. Ada seseorang mengatakan kepada orang lain yang ia cinta, sayang, aku mau hidup denganmu walaupun aku nggak makan sehari sekali. Pret.
Mana mungkin? Pemuda ini harusnya realistis, tidak imajinatif. Tapi kebanyakan karena anak muda egonya tinggi, dia tidak rasional berpikir. Aku rela hidup denganmu walaupun digolong jembatan. Cie, hello. Ya gak mungkin lah, ya kan? Karena itu tidak rasional, tidak menggunakan akal. Makanya egonya harus nantiasa diredam. Nah, perbuatan-perbuatan yang menyimpang inilah yang harus disadari. Sehingga pendapat yang benar adalah kalau mudanya baik, insya Allah rumah tangganya ke depan pasti baik. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Riza. Untuk lebih baik makanya perlu nonton Islam itu indah ya. Banget. Belajar sama-sama di sini ya Ustadz. Apalagi presenternya sama nih, Masya Allah. Masya Allah. Kita sepatunya coklat, Oh sama-sama iya. coklat. Ustadz Ahmad kan juga, Ustadz Kokolin juga coklat. Sehati Cowok gitu ya. keren, rajin sholat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza.